Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafar Ramadan, NRP 025 119 40000 068. Nama saya Revan Sosban Faiz, NRP 025 109 40000 114. Nama saya Skarma Handayani, NRP 025 119 40035. Di sini Kami Akan menjelaskan tentang korosi permukaan. yang melatar belakangi kami dalam buat video ini adalah karena kami mengambil topik korosi permukaan. Maka yaitu kami ingin mengedukasi apa saja seperti ciri-ciri korosi, bagaimana terjadinya, serta cara mengatasinya, khususnya pada permukaan suatu logam. Dan langsung saja ke topiknya. Korosi sendiri adalah suatu penurunan atau kerusakan kualitas suatu logam yang disebabkan oleh reaksinya dengan lingkungan. Dan apabila dihubungkan dengan korosi permukaan adalah terjadinya reaksi logam menjadi ion pada permukaan suatu logam secara merata akibat reaksi elektrokimia material tersebut dengan lingkungannya, seperti terjadi reaksi dengan asam, udara, air, dan lain-lain. Korosi sendiri terjadi melalui reaksi redoks, yang dimana logam mengalami oksidasi dan oksigen yang mengalami reduksi. Contohnya, perkaratan ini bisa perkaratan pada besi. Besi sendiri atau Fe akan bereaksi dengan H2O dan O2 yang nanti dimana akan bentuk ferrohidroksida. Dan ferrohidroksida sendiri ini nanti akan beroksidasi dengan yang namanya H2O dan O2 sehingga bentuk ferrihidroksida. Ferrihidroksida sendiri nanti akan terbentuk menjadi Fe2O3 yang dimana itu disebut karat besi. Karat besi atau Fe2O3 ini yaitu senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk pada redoks yang berbeda pada sebelumnya. Ion Fe2+ terdispersi atau terlarut dalam air yang terbentuk pada daerah anoda dan bereaksi dengan O2 dan membentuk Fe3+ dalam karat, sehingga terbentuklah itu tadi. Banyak sekali jenis-jenis korosi. Ada korosi retak tegang, korosi retak fatik, korosi karena hidrogen, korosi sumuran, korosi erosi, korosi galvani, korosi merata, korosi celah, dan masih banyak lainnya. Namun di video ini saya akan membahas tentang korosi permukaan. Korosi permukaan di sini ada pada korosi sumuran atau pitting corrosion, korosi merata, dan korosi erosi. Korosi sumuran merupakan korosi lokal yang terjadi pada permukaan yang terbuka akibat pecahan lapisan pasif. Terjadinya korosi sumuran ini diawali dengan lapisan pasif di permukaan bahan antar lapisan pasif terbuka dan elektrolit, terjadi penurunan pH sehingga terjadi pelarutan lapisan pasif secara perlahan-lahan dan menyebabkan lapisan pasif pecah dan terjadi korosi sumuran ini. Korosi sumuran ini sangat berbahaya karena lokasi terjadinya sangat kecil tetapi dalam, sehingga dapat menyebabkan peralatan atau struktur patah mendadak. Cara pencegahannya dapat meletakkan material tegak sehingga tidak ada genangan air pada permukaan logam. Melapisi permukaan logam dengan pelindungan katodik. Selanjutnya ada penambahan inhibitor yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat ada merubah lingkungan dengan mengurangi faktor utama penyebab dampak korosi. Yang terakhir dapat memasang seng anoda yang sesuai dengan kondisi di mana korosi tersebut terjadi. Selanjutnya kita membahas korosi merata atau uniform corrosion. Korosi ini adalah korosi yang terjadi secara serentak di seluruh permukaan logam. Oleh karena itu, pada logam yang mengalami korosi merata akan terjadi pengurangan dimensi yang relatif besar per satuan waktunya. Kerugian langsung akibat korosi merata berupa kehilangan material konstruksi, keselamatan kerja, dan pencemaran lingkungan. Akibat produk korosi dalam bentuk senyawa yang mencemarkan lingkungan ini, sedangkan kerugian tidak langsung antara lain berupa penurunan kapasitas dan peningkatan biaya perawatan. Cara pencegahannya tidak terlalu jauh pada korosi sumuran tadi. Pada korosi merata ini kita dapat melakukan pelapisan logam dengan katodik, penambahan inhibitor yang sesuai, dan pemasangan seng anoda yang sesuai dengan kondisi di mana korosi tersebut terjadi. Selanjutnya ada korosi erosi. Korosi ini adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam
yang disebabkan oleh aliran fluida yang sangat cepat sehingga merusak permukaan logam dan lapisan film pelindungnya. Korosi erosi juga dapat terjadi karena efek-efek mekanik yang terjadi pada permukaan logam, misalnya penguasaan abrasi dan gesekan. Logam yang mengalami korosi erosi akan menimbulkan bagian-bagian yang kasar dan tajam. Untuk pencegahan korosi erosi ini, kita dapat mengurangi kecepatan aliran fluida untuk mengurangi turbulensi dan tumbukan yang berlebihan. Selanjutnya, menggunakan komponen yang halus dan rapi pengerjaannya sehingga dapat pembentukan gelembung menjadi sedikit memungkinkan. Jadi saat kita membuat logam ini, diusahakan permukaannya sangat halus dan rata sehingga meminimalisir terjadinya gelembung-gelembung yang ada pada aliran air. Selanjutnya penambahan inhibitor. Yang keempat ada penggunaan paduan logam yang lebih tahan korosi dan tahan erosi. Yang terakhir yaitu pelapisan katodik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi korosi pada logam. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor gas terlarut. Dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu gas CO2 terlarut dan gas O2 terlarut dalam udara sekitar. Logam yang diletakkan di luar ruangan akan lebih cepat terkorosi dibandingkan dengan logam yang tersimpan kering di dalam ruangan. Kemudian yang kedua ada faktor temperatur. Besarnya temperatur akan berbanding lurus dengan laju reaksi korosi pada permukaan logam tersebut. Yang ketiga ada faktor pH atau derajat keasaman. Korosi dalam kondisi pH kurang dari 7 lebih besar karena adanya reaksi reduksi tambahan, yaitu reduksi H+ pada katoda. Kemudian ada faktor bakteri produksi dalam permukaan logam. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bakteri produksi pada permukaan logam, semakin cepat proses korosi akan terjadi. Yang terakhir ada faktor padatan terlarut dalam suatu larutan dan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu klorin terlarut, karbonat terlarut, dan sulfat terlarut. Semakin tinggi kadar padatan tersebut, maka semakin cepat pula reaksi korosi yang terjadi pada permukaan logam. Kemudian, metode untuk mencegah reaksi korosi. Terdapat beberapa cara untuk memperlambat laju reaksi korosi. Yang pertama ada metode penggantian media kerja atau media sekitar logam. Kemudian ada seleksi material yang digunakan untuk memperlambat laju reaksi. Yang ketiga ada reaksi perlindungan katodik, terus ada reaksi perlindungan anodik, dan ada reaksi inhibitor atau reaksi yang menghambat laju reaksi korosi, dan terakhir ada coating yang salah satu metodenya adalah pengecatan.